pertanyaan menjadi sudah terjawab dengan penjelasan saya, atau mungkin juga yang tadinya belum punya pertanyaan atau punya 2 atau 3 kebingungan, begitu saya jelaskan menjadi 10 kebingungan yang baru yang muncul. Nah, itu kan jadi saya tak menjelaskan terlebih dahulu, gitu ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman di fisika yang saya banggakan. Saya mohon maaf sekali karena yang tadi siang saya masih di bengkel, kecantol di bengkel, jadi belum bisa keluar. Setelah itu saya pilihkan malam hari gitu kan. Saya tidak tahu sebetulnya malam hari ini justru lebih banyak yang bisa ikut karena ini ya malam minggon gitu ya. Ada yang mungkin Ring adakan kegiatan ya malam minggu gitu. Ini kan waktunya waktu kunjung pacar. Sing duwe pacar ya toh. Yang enggak punya pacar ya waktu kunjung idaman hati ya. Oke. Tapi karena ini tadi juga sudah di-record ya oleh Himavi, nanti bisa di-share atau diputar ulang untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti. Jadi keuntungannya kegiatan online kan begini nih. Bisa di-share dan bisa di-share berulang-ulang. Nah, oke, jadi Permisi, Pak. Sepertinya Pak Heri sedang terkendala jaringan, jadi teman-teman untuk tunggu sebentar ya. maaf, koneksi saya kayaknya terganggu tadi, hilang ya saya ya Iya, tadi. betul, Pak. Oke, pertanyaan saya tentang pengurun suara vokal untuk lagu himne Himavi. Itu apakah dari Fisika 2020 atau angkatan sebelumnya ya? Mohon maaf, Pak. Tadi bagaimana, Pak, pertanyaannya? Lagu himne Erlangga yang himne Himavi tadi yang dinyanyikan, itu vokalnya itu berasal dari mahasiswa 2020 atau mahasiswa angkatan sebelumnya? Tahu nggak? Atau Anda datang sudah lagu ini? Berarti Setahu kan saya kakak kelas. sih, iya ini sudah pas saya datang seperti ini gitu vokalnya, Pak. Oke. Jadi belum ada yang dari vokal 2020 ya? Belum, Pak, sepertinya, Pak. Oke, karena ini angkatannya yoga, ya toh yoga ini kan angkatan aktif toh ya, angkatan pengurus aktif. Jadi kalau bisa di renew gitu ya, di renew atau diperbaiki atau di arrangement sehingga dari tahun ke tahun itu semakin baik gitu ya. Dan saya dengar beberapa di antara anggota paduan suara UNER itu ada yang dari fisika, ya toh. Dan sepertinya 2020 deh, kalau nggak 2019 ya. Seingat saya 2019 itu ada Mas siapa itu? Yang paduan suara itu. Nah, boleh digunakan lagi sehingga nanti ada renew, ada perbaikan kualitas dari lagu himne Himavi. Itu yang saya jadi ingat ketika tadi diputar lagu himne Himavi gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke MBKM. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan MBKM yang mungkin akan menjadi banyak kebingungan bagi mahasiswa, tidak hanya di fisika tapi juga di berbagai prodi yang lain. Tapi mungkin yang nemen yang fisika mungkin ya. Lumayan banyak kebingungan yang ada di mahasiswa prodi S1 fisika. Kalau S1 TP tidak, S1 TP relatif tidak terlalu banyak memiliki kebingungan tentang MBKM. Nah, kemarin itu saya itu juga di monitoring atau di review di Monef ya.
Monef oleh internal UNER, ada reviewer yang datang, kemudian menanyakan tentang proses MBKM yang ada di fisika. Gitu. Saya jawab apa adanya, gitu kan. Saya jawab dengan segala kesulitan yang kita miliki, dengan segala kebingungan yang kita miliki. Nah, akhirnya ini mengerucut pada beberapa kesimpulan atau beberapa hal yang harus digarisbawahi, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi MBKM di Prodi S1 Fisika. Salah satunya adalah permasalahan konversi. Ya, permasalahan konversi ini menjadi hal yang tolong nanti saya dikonfirmasi kalau koneksi saya agak agak bermasalah. Nah, nanti kalau misalkan koneksi terputus gini saya oper ke WiFi nanti ya. Ini saya memang pakai paket data saya. Saya kebetulan kemarin ke Jember ke rumah saya karena paman saya meninggal. Jadi sekarang posisinya di Lawang, besok baru balik ke Surabaya. Jadi saya tidak terlalu well established dengan koneksi internet, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini lancar. Tapi kalau nanti kurang lancar, terputus dan sebagainya, saya mohon izin keluar dulu sebentar, saya connect ke WiFi. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa hal, salah satunya yang mengendala adalah proses konversi, gitu ya. Proses konversi ini apa kendalanya? Kendalanya adalah karena kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik konvensional, sebutlah magang ya. Akademik konvensional itu kan kuliah, gitu ya. Kuliah fisika termodinamika, fisika gelombang, kuliah kuantum, itu kan kuliah akademik biasa. Itu bisa di MBKM kan bisa dengan cara mengambil mata kuliah itu di sesama prodi atau prodi sejenis beda university, gitu ya. Atau juga kita bisa mengambil mata kuliah yang di luar keprodian kita, di luar UNER, beda prodi. Misalnya mahasiswa fisika ingin mengambil kuliah biokimia di UI ya misalkan seperti itu. Itu kan juga boleh. Itu juga MBKM. Jadi MBKM itu ada yang beraroma perkuliahan reguler kita, yaitu mata kuliah yang sudah established sebelum adanya MBKM. Ada juga perkuliahan yang sifatnya magang atau blended dari beberapa disiplin ilmu. Ya, ini yang sering menjadi kendala bagi teman-teman, bagi mahasiswa ketika dia harus minta untuk dikonversi. Padahal ini yang paling sering diikuti oleh mahasiswa. Menurut catatan kami di Prodi S1 Fisika, baru ada 2 mata kuliah yang baru ada 1 mahasiswa yang mengambil perkuliahan di luar UNER tentang perkuliahan fisika. Misalnya tentang digital electronics sama elektronika analog. Jadi elektronika 1 dan 2 itu ada kakak kelas Anda angkatan 2018 yang namanya Mas Wahyu Wirayuda itu mengambil perkuliahan di Institut Kalimantan. Ya. Itu juga MBKM gitu kan. Itu MBKM tapi MBKM perkuliahan gitu ya. Nah, kalau seperti itu apakah boleh kita mengambil misalnya kuantum fisik ngambil di ITS gitu? Boleh, itu juga MBKM. Tapi sepertinya ini tidak terlalu menjadi pilihan bagi adik-adik mahasiswa. Karena apa? Buru-buru ngambil di luar, ngambil di dalam aja biasanya nilainya empot-empotan, kita sulit untuk baik. Nanti kalau ngambil di luar, iya kalau tambah baik, kalau tambah jelek, nah gitu kan. Itu pertimbangan yang sangat manusiawi bagi adik-adik mahasiswa. Sehingga hal ini tidak terlalu dijadikan opsi. Adik-adik mahasiswa lebih sering mengambil mata kuliah MBKM yang sifatnya magang atau interdisipliner, ya toh? Seperti bangkit, magang bersertifikat, ya toh? Atau MSIB itu kan banyak listnya itu ya, Skiful, saya nggak bisa nyebutin satu persatu, gitu ya. Jadi termasuk PT Inka, gitu kan, MSIB kemarin yang teman-teman pada banyak mendaftar itu PT Inka. Nah, hal-hal yang seperti itu bagaimana? Proses konversinya gitu. Nah, saya di Prodi S1 Fisika itu berjuang untuk menyadarkan atau mengiba-iba gitu ya, mengiba ke para dosen. Tolong karena ini adalah mandat nasional, Bapak Ibu dosen jangan terlalu kencang dengan proses konversi. Kalau mau cocok-cocokan ya memang nggak akan cocok. Ini adalah kegiatan magang yang sifatnya interdisipliner. Jadi kalau misalnya
kegiatan bangkit, contoh sederhana ya, yang membicarakan tentang digital literacy, membicarakan database, membicarakan proses IT, ada coding di sana, seolah-olah kan masuk ke fisika komputasi gitu. Permisi, Pak. Ya, Pak Heri terkendala jaringan lagi. Mari kita tunggu sebentar ya. Kami akan mencoba menghubungi Pak Heri kembali. Jadi mohon ditunggu, dan bagi teman-teman untuk mengubah namanya sesuai dengan ketentuan, dengan yaitu nama underscore angkatannya. Recording stopped. Recording in progress. Nah, mungkin sembari menunggu Pak Heri, mungkin dari teman-teman nih, kalau misalnya punya keluh kesah atau tanyakan, boleh dipersiapkan terlebih dahulu gitu. Nanti ketika udah bagiannya tanya jawab, jadi langsung raise hand dan bisa langsung on mic atau enggak bisa terus di chat. Oke, saya sudah balik lagi. Bisa Ya, Pak. didengar, Bisa, Pak. Fikri? Ya, saya Bisa. sekarang sudah connect dengan WiFi. Mudah-mudahan tidak terputus lagi. Ya, Amin, amin. oke. Jadi saya nggak mungkin lah sebetulnya menghambat mahasiswa dalam arti supaya nilainya sulit untuk terkonversi. Saya ingin semua kegiatan MBKM mahasiswa itu bisa terkonversi. Tetapi aturan dari MBKM itu konversi harus dilakukan oleh tim, gitu kan. Tim konversi itu siapa saja, itu kita diberi kebebasan. Kesepakatan di Fisika UNER, tim konversi atau saya sebut sebagai konverter itu adalah ketua prodi saya, kemudian GPM Pak Yanadi, kemudian ada masing-masing KBK ya. KBK kita itu ada 6. Jadi masing-masing KBK itu ada satu yang mengetuai dan masing-masing itu akan menjadi tim konverter. Nah, dari semua person-person itu kita akan mendiskusikan bagaimana cara melakukan konversi. Nah, kalau MBKM secara umum bagaimana? MBKM secara umum itu kan mengatur sebetulnya ya. Pak Menteri, Mas Nadiem itu mengatur bahwa maksimal bisa terkonvert menjadi 20 SKS, betul ya? Ada aturan itu. Nah, tetapi apakah itu harus 20 SKS? Ini tidak pernah dijelaskan. Ya, Pak Menteri tidak pernah menjelaskan, titipnya ya itu bisa dikonversi sampai 20 SKS. Nah, kalau kita melihat konstruksi kurikulum kita 144 lulus ya, mahasiswa fisika itu kan bisa lulus 144 karena wajibnya ada 126, maka yang berapa itu? 18 itu adalah pilihan. Silakan mengambil mata kuliah pilihan untuk melengkapkan menjadi 144 untuk lulus gitu kan. Nah, begitu mahasiswa fisika itu bisa selesai 144 SKS dengan 126 mata kuliah wajib sudah lulus, maka dia bisa yudisium, bisa wisuda, bisa lulus gitu kan. Kalau 20 itu dimuatkan ke MBKM, berarti sebetulnya mahasiswa itu tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan apapun, yang penting wajibnya 126 sudah lulus semua, pasti dia akan lulus, betul kan?
menjadi 146 kan sudah cukup. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah mungkin aktivitas Anda itu atau mahasiswa itu yang yang di MBKM kan itu bisa terkonvert menjadi 20 SKS ketika Anda berada di semester 5, 6, 7, atau 8, atau 9 yang mungkin sudah lebih dari 4 tahun, atau 9, semester 10. Pokok semester 5 ke atas, gitu kan ya. Apakah mungkin? Menurut saya sangat mungkin, gitu kan. Tetapi kalau misalnya itu harus dalam satu semester, dalam satu kegiatan MBKM, harus ke 20 SKS, rasanya ya sulit. Ya, rasanya ya sulit. Karena apa? Definisi satu SKS itu 150 menit untuk kuliah per minggu, atau 170 kalau nggak 180 jam per minggu untuk praktikum. Jadi kalau misalnya harus dikonversi menjadi 20 SKS, maka 20 dikalikan 150, katakanlah kuliahnya. 20 kali 150 menit per minggu. Kali 14 minggu. Nah, apakah MBKM itu bisa mengcover segitu banyak? Itu yang menjadi soal. Dari kuantitas jam atau waktu yang harus diambil. Yang kedua, dari sisi kesesuaian aktivitas. Misalnya seperti tadi, coding yang ada di Bangkit itu rata-rata coding aplikasi. Sedangkan coding yang ada di mata kuliah fisika komputasi rata-rata adalah coding pemrograman numerik, gitu kan. Jelas kompetensinya berbeda. Tetapi apakah itu nanti akan jelas tidak terkonversi? Saya tidak seperti itu. Saya minta kemarin ya untuk Mas Fajar, Mas Rizaldi, dan beberapa yang sudah mengkonversi, termasuk Mas Wahyu Wirayuda. Saya agak kasar mainnya ya. Kasar itu artinya saya nggak mau tahu, karena apa? Ketika saya mencoba untuk berdiskusi dengan semua anggota tim konversi ya, tim para konverter itu tadi, 4 kali saya diskusi, 4 kali itu tidak mendapatkan hasil. Ya, karena apa? Ya masing-masing tidak bisa menerima aktivitas itu untuk bisa dikonversi gitu kan. Akhirnya saya begini, lah kalau saya 4 kali diskusi, masing-masing diskusi sejam atau sejam setengah, habis waktu saya untuk mendiskusikan tentang konversi ini. Saya nggak kerja yang lain, padahal kan tugas KPS itu ya ada yudisium, ya ada evaluasi pembelajaran, ya ada MBKM, macam-macam tugasnya. Sehingga saya putuskan begini saja. Ketika ada seseorang yang mengajukan tim konversi mata kuliah, satu dari member dari tim konverter menyetujui, maka terkonversi. Tapi kalau ke-8 orang itu tidak menyetujui, maka tidak akan terkonversi. Nah, di sana saya masuknya, wis pokok ono sing mengajukan, ya tak konversi gitu kan. Kan saya menjadi ketua tim konversi, wong saya KPS-nya gitu kan. Artinya baik buruknya terkonversi atau tidaknya kan ada di tangan saya. Terserah mau yang lain tidak setuju, begitu saya setuju terkonversi kan, gitu kan. Nah, ketika sudah terkonversi, saya tinggal memasukkan ke list mata kuliah apa yang akan dikonversikan dan kemana dia akan dikonversikan. Aktivitas apa yang akan dikonversikan dan ke mata kuliah apa dia akan dikonversi, saya serahkan ke Wadek 2. Saya sudah buat list, saya serahkan ke Wadek 2, muncul di transkrip mereka. Itu yang sampai sejauh ini saya lakukan. Dan itu baru seingat saya Imasda, Mas Imasda 2018, kemudian Wahyu Wirayuda 2018, Fajar Valiati Unus 2017, Rizaldi 2017, dan beberapa lagi tidak banyak, hanya 1 atau 2 aktivitas, dan itu masih menggunakan proses seperti itu. Nah, dan yang ke depan ini bagaimana? Saya tidak mungkin kan melakukan seperti itu terus-terusan gitu kan. Artinya apa? Ya mosok tim konversinya apa kata Pak Heri gitu kan. 7 dosen yang lain nggak ikut berkontribusi. Ya sebetulnya berkontribusi. Artinya apa? Misalnya kegiatan magangnya itu lebih terkait dengan bidang instrumentasi karena di PT Inka, misalkan gitu ya. Maka
konverter paling dominan adalah teman-teman dari KBK Instrumen, yaitu Pak Imam gitu. Pak Imam Sapuan harus mengatakan ini terkonversi, Pak. Ini tidak terkonversi. Itu Pak Imam gitu kan. Nah, kalau Pak Imam memberikan lampu hijau untuk terkonversi, maka dia langsung terkonversi menjadi mata kuliah, apakah itu elektronika digital atau elektronika apapun, gitu kan, sensor pengukuran atau sistem pengaturan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Pak Imam tidak memberikan lampu hijau, ini bukan aktivitas yang sesuai, gitu. Jadi tidak terkonversi. Tapi saya menganggap ini penting, ini perlu, sesuai gak sesuai tapi ini perlu, ya sudah terkonversi gitu kan. Jadi saya sifatnya mengimbangi bagaimana teman-teman kalau nggak bisa mengonversi, maka saya akan membantu untuk mengonversi. Prinsipnya begitu. Nah, ke depan hasil review kemarin itu dari sekarang hari Sabtu ya, saya di Monef itu hari Kamis ya. Hari Kamis itu memberikan 3 catatan. Pertama, faktor konversinya sulit. Yang kedua, kelegaan atau kerelaan dosen untuk bisa menerima aktivitas MBKM itu masih terlalu rendah. Belum bisa menilai bahwa ini itu adalah aktivitas yang bisa digunakan untuk mahasiswa lulus gitu ya. Beda dengan teman-teman yang ada di ITB. Saya tidak melihat yang di teknik lingkungan, yang di sistem informasi atau prodi lain. Yang ada di departemen fisika saja ya. S1 TB itu sangat mudah untuk bisa mengkonversi. Karena apa? Karena ada mata kuliah yang dijadikan. Ya. Kenapa kok bahasa saya kurang sopan dijadikan, dipekso-pekso ada gitu kan? Ya supaya untuk mengonversi ini gitu kan mata kuliah aktivitas-aktivitas MBKM. Jadi ide ini sebetulnya diilhami dari teman-teman Universitas Brawijaya. Jadi sebelum universitas-universitas lain di Indonesia itu bisa pandai untuk melakukan konversi terhadap aktivitas MBKM, teman-teman Brawijaya ini sudah sangat jitu untuk menangkap atau mentaktisi kebijakan MBKM. Caranya bagaimana? Wesra, apapun jenis aktivitas Anda, ya toh, mau magang bersertifikat, mau studi independen, mau magang research, mau macam-macam lah itu ya. Ketika kamu balik, pasti kamu bisa terkonversi. Karena apa? Karena saya punya mata kuliah. Saya menyebutnya itu mata kuliah sapu jagat. Karena apa? Karena dia sangat bisa menyesuaikan dengan apa aktivitas MBKM yang ada. Salah satunya itu namanya itu yang ada di biologi maupun teknik biomedik itu namanya contoh ya, teknologi pengajaran. Ya, teknologi pengajaran itu mata kuliah yang dimunculkan untuk memfasilitasi aktivitas MBKM. Ya, teknologi pengajaran kenapa kok harus muncul? Karena ada aktivitas MBKM, salah satunya ya saya kasih contoh, mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah pada tahu, ada Indonesia Mengajar kalau nggak salah ya, atau Pejuang Muda atau Indonesia Mengajar itu ya. Intinya kita mengajar di daerah tertinggal, terpencil, terpinggir, terlupakan, dan yang lain itu ya. Itu nanti setelah kita selesai menjalankan program itu, kita akan terkonversi dalam mata kuliah itu tadi, teknologi pengajaran. Ya mungkin kita di sana cerita tentang model-model pembelajaran digital dan sebagainya, atau platform-platform pengajaran yang sifatnya online dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam teknologi digital. Dan beberapa perkuliahan yang sifatnya general, seperti membangun komunikasi, membangun teamwork, ya toh. Sehingga semua aktivitas itu masuk ke sana. Ya, masuk ke sana. Dalam hal ini baik, jelas baik. Karena apa? Aktivitas MBKM bisa ter-SKS-kan, gitu ya. Bisa ter-SKS-kan. Nah, tapi menurut saya dan juga teman-teman fisika yang lain, apakah kemudian itu harus kita miliki? Kalau biologi S1 TB itu merasa perlu memiliki mata kuliah itu. Maka sejak 2021 ini, kemarin 2021 bulan Juli, mereka langsung mengakomodir mata kuliah jadi-jadian atau sapu jagat itu masuk ke kurikulum mereka, sehingga aktivitas MBKM bisa dinilai dari sana. Ya, itu teknik biomedik, biologi, mungkin kimia juga. Saya nggak tahu yang lain. Tetapi saya kembali ke S1 fisika.
apakah kita akan melakukan itu? Pertama, saya tidak setuju. Saya tidak setuju sebagai KPS untuk ditambahi mata kuliah jadi-jadian itu. Ya, toh. Saya eksplorkan ke teman-teman, ternyata teman-teman juga tidak setuju. Gitu. Sekarang saya jelaskan mengapa saya tidak setuju. Gitu ya. Pertama kali ketika MBKM ini digulirkan bulan November tahun 2020, ya, 19 atau 20 ya? Mungkin 2019. 2019, sorry, saya salah. November 2019, MBKM pertama kali digulirkan oleh Menteri Nadiem itu adalah cita-citanya adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa sehingga mereka tidak pernah, mungkin ini sering didengar oleh adik mahasiswa, tapi mereka betul-betul bisa nyemplung ke samudra, berenang di lautan. Ini adalah cita-cita Mas Menteri. Sehingga skill apapun itu harus dibekalkan. Bagus. Saya setuju sekali dengan konsep itu. Kemudian dipesankan juga, lalu bagaimana cara menitipkan keterampilan dan maksud-maksud berenang di lautan itu tadi. Caranya adalah silahkan dikonversi aktivitas-aktivitas dari yang disediakan MBKM ke mata kuliah yang ada pada kurikulum Anda. Itu yang pertama dititipkan. Karena apa? Karena MBKM ini prinsip dasarnya tidak boleh menambah volume, tidak boleh menambah waktu. Jadi SKS-nya nggak boleh nambah. Karena kalau nambah SKS, pasti waktunya akan nambah. Kalau waktunya nambah, pasti akan kontradiktif dengan maksud pendidikan. Karena apa? Pendidikan tinggi itu pendidikan mahal. Dananya dari APBN. Satu kepala itu mensubsidi sekian ratus juta oleh negara. Mencetak satu sarjana di tingkat S1 itu menghabiskan dana sekian. Dengan waktu 4 tahun. Jadi sebetulnya prinsip pendidikan itu bagi mahasiswa yang walaupun mahasiswa itu tetap bayar SPP sendiri, tapi intinya perhitungan APBN, budget negara itu keluar tiap 4 tahun sekian ratus juta. Gitu ya. Sehingga MBKM itu menjalankan prinsip menitip keterampilan berenang di lautan itu tadi, itu dengan cara tidak menambah SKS. Tidak menambah waktu studi. Biarkan mereka melakukan program magang-magang dan juga yang bersifat kuliah tadi, itu kemudian langsung terkonversi, bulat langsung terkonversi ke mata kuliah kita. Itu titipan dari Pak Menteri pada awal MBKM itu digulirkan. Tetapi seiring dengan perkembangan, mungkin Pak Menteri juga mendengarkan masukan, kritik dari para akademisi bahwa sulit, mengonversi itu sulit. Tidak semua bisa terkonversi. Karena apa? Karena kurikulum kita itu kan sebetulnya juga kaku gitu ya. Kurikulum kita itu punya standar, kurikulum kita itu punya learning outcome. Yang itu cara mencapainya harus disepakati oleh banyak orang. Ada stakeholder, ada board kurikulum, ada kolega sejenis, ada dunia industri, ya. Jadi kurikulum itu tidak boleh dibuat seenaknya, apalagi KPS membuat kurikulum, nggak boleh gitu. Sehingga cara untuk mengonversi menuju mata kuliah yang dituju, yang dipilih itu tadi, itu agak sulit. Nah, mendengar atau menerima kritik dan saran ini, akhirnya Mas Menteri memberikan pernyataan tambahan bahwa semakin jauh dari bidang keilmuan yang diambil oleh mahasiswa tersebut dalam ber-MBKM, maka akan semakin bagus. Nah, ini mulailah Mas Menteri kehilangan fokus di sini. Artinya apa? Jadi misalnya Anda, teman-teman ini adalah mahasiswa fisika. Lulus kompetensi dasarnya kan ya fisika loh ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda ber-MBKM misalnya di teknik elektro, itu masih belum terlalu bagus. Misalnya ke PT Inka, nggak terlalu bagus. Karena apa? Ya di fisika kamu ya belajar sistem pengaturan, control system Anda pelajari gitu kan. Fisikawan medis atau medical physicist ya Anda pelajari gitu kan. Nggak terlalu hebat gitu loh. Yang menurut Mas Menteri hebat itu adalah semakin jauh Anda mengambil MBKM dari disiplin ilmu utama Anda, itu semakin bagus. Jadi sarannya itu mahasiswa fisika mengambil bidang seni tari gitu loh. Mahasiswa fisika mengambil hubungan internasional
internasional gitu kan. Mahasiswa fisika mengambil entrepreneurship dalam bidang ekonomi misalkan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya tambah rumit bagaimana proses konversinya kan gitu kan. Sehingga kalau Anda lihat dari semua aktivitas spektrum MBKM itu macam-macam gitu kan. Ada yang sangat sama sekali tidak ada kaitannya dengan MBKM. Nah, mari kita sikapi kembali dari sudut pandang bagaimana kita nanti akan mengonversi gitu ya. Bagaimana kita akan mengonversi. Bagaimana mahasiswa berharap itu bisa dikonversi dan bagaimana prodi bisa memfasilitasi konversi, proses konversi itu gitu kan ya. Nah, kalau melihat cita-cita awal dari MBKM tidak menambah volume, tidak menambah masa studi, mestinya pemunculan mata kuliah baru seperti teknologi pengajaran, pembangunan skill komunikasi dan team working, itu kan jelas menambah SKS. Ketika menambah SKS, Anda melakukan MBKM, dan itu apalagi nanti kalau sudah sekarang, pandemi sudah insya Allah lewat, kemudian harus melakukan perkuliahan dan MBKM secara luring, Anda pasti tidak bisa berdiri di dua tanah yang berbeda. Anda ada di kampus atau Anda ada di luar kampus. Kalau selama ini kan memang masih ada yang MBKM luring, MBKM daring, kuliah daring kan begitu kan. Tapi sekarang nanti kan semester gasal nanti kan sudah kembali seperti dulu sebelum adanya pandemi. Bahwa Anda harus luring, baik MBKM-nya luring maupun kuliahnya luring. Akibatnya apa? Anda harus memilih. Nah, ketika Anda memilih MBKM, rono-rono jalan-jalan ke sana kemari ber-MBKM ya toh, setelah pulang terkonversinya menjadi mata kuliah yang sapu jagat tadi. Yang sifatnya mata kuliah tambahan. Ya toh. Sedangkan mata kuliah wajibnya yang menjadi core of competence di fisika, baik itu mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, Anda tidak memiliki kesempatan karena apa? Kan tidak daring lagi, gitu kan? Nah, ini yang akan jadi masalah. Tapi menurut saya itu menguntungkan bagi kami, menguntungkan bagi pengelola program studi karena apa? Kebingungannya berkurang. Kenapa kok kebingungannya berkurang? Ya saya bukan bersenang-senang di kesedihan mahasiswa, waduh aku gak iso MBKM lagi, gak iso melakukannya dua-duanya bersama-sama. Tapi terus terang ini menjadi sebuah kesulitan gitu kan, bahwa iki kudu KRS apa enggak? Ini mahasiswa ini harus KRS MBKM atau enggak? Karena begitu dia KRS MBKM, mereka harus keluar dari kampus. Iya kan? Mereka tidak boleh KRS reguler. Bagaimana mungkin Anda melakukan KRS reguler, tapi juga melakukan MBKM yang dua-duanya luring? Kan tidak mungkin. Nah, itu bagusnya setelah tidak ada MBKM online atau kuliah online. Jadi setelah pandemi lewat ini, maka adik-adik mahasiswa ini semuanya harus menentukan apakah ini nanti akan mengambil semester ini akan mengambil MBKM atau mengambil semester reguler, gitu kan? Karena nggak mungkin memilih dua-duanya. Nah, setelah 3 kesulitan tadi itu digarisbawahi dalam Monef kemarin, kemudian saya ditanya, apakah ada kesulitan lagi, Pak? Kesulitan yang sifatnya tidak generik dari fisika. Kesulitan terhadap MBKM secara umum. Ya, saya bilang secara umum sih tidak ya. Kalau secara umum, secara nasional kita sudah jelas. Kendala MBKM secara nasional adalah secara IT kita tidak difasilitasi oleh sistem yang satu. Contoh, Mas Fikri misalnya mengambil MBKM, kuliah di MSIB Bangkit misalnya. Kemudian ketika pulang, minta konversi. Ketika terkonversi, nilai dari Bangkit itu kan harus diambil kan. Ya. Bangkit kan memberi nilai. Ada evaluasinya, ada logbooknya, ada aktivitasnya, ada laporannya, ada nilainya dari pembimbing Bangkit. Yang biasanya ya bagus, A lah misalnya, 89, 85 nilainya tinggi-tinggi biasanya. Itu harus dikonversi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika harus dikonversi ke kita, nilai yang ada di Bangkit itu bisa terbaca oleh cyber? Loh selama ini nggak terbaca tuh Pak? Loh enggak. Kita dikasih kertas wiri-wir gitu, PDF gitu. Mahasiswanya yang bawa ke kita kemudian mengonversi. Ini kan satu permasalahan data digital, gitu kan ya. Jadi secara digital, elektronik, data yang ada di MBKM secara nasional itu belum ada. Belum bisa terfasilitasi. Itu jadi kendala secara umum. Tapi minimal kita di UNER sendiri juga harus menyelesaikan permasalahan itu, gitu kan.
Coba sekarang kalau saya tanya ke adik-adik mahasiswa yang ada di Fisika, kalau misalnya semester gasal 2022-2023 besok kan KRS nih. Anda semua kan mau KRS. Saya tanya sekarang, ketika Anda merencanakan untuk MBKM, Anda perlu KRS atau enggak? Bisa jawab enggak kira-kira? Saya tak mandek di situ dulu. Atau harus KRS, Pak? Gitu. Silakan. Dijawab singkat aja, 1 atau 2 audiens, 1 aja. Sepengetahuan yang dimiliki. Ya, silakan. Ikut KRS juga, Pak. Apalagi Ikut KRS ya? Ya. Jadi KRS-nya gimana, Pak? Silakan. Gimana, Mas Fikri? Karena apa ya? Karena kan kalau ada yang online juga gitu kan. Kalau misalnya yang online gitu kan bisa dibarengi gitulah. Mungkin lah. Seperti itu, Pak. Ya, intinya jawabannya adalah ada KRS gitu ya, ada proses KRS gitu ya. Nah, KRS-nya sekarang kalau ditanya, KRS-nya itu mengurangi kuota KS reguler atau tidak? Sebelum ada MBKM, mahasiswa itu kan ada IP semester, kemudian dari IP semester itu ditentukan jumlah SKS yang boleh diambil semester depan. Misalnya IP-nya 2,7, maka maksimal SKS yang bisa diambil adalah 23 misalnya, atau 22 misalnya gitu. Nah, 22 itu termasuk SKS MBKM yang akan diambil atau hanya SKS reguler saja? Anda tahu nggak? Sampai sejauh ini Anda tahu nggak? Kalau saya ngambil SKS itu, SKS yang di MBKM kan nanti mengurangi jatah reguler nggak? Karena kalau di cyber kan ada 2 itu, SKS, KRS. Saya hilang. Oh, Sri mau jawab? Iya Pak, tadi izin menjawab, sepertinya nggak mengurangi sih Bapak, karena KRS yang reguler itu masuk di UNER sendiri, sedangkan yang MBKM nanti ada formnya sendiri, gitu sih Pak. Ya, jadi ada KRS yang sifatnya terpisah. Sri lihat itu di cyber, betul ya? Iya Bapak. Di cyber itu ada KRS, MBKM gitu kan? Iya. Nah, ketika Anda klik KRS MBKM, yang keluar apa di sana? Mata kuliah di lintas jurusan Bapak. Ya, di lintas jurusan. Itu adalah ketika Anda mengambil perkuliahan. Betul ya? Misalnya saya kasih contoh tadi, biomekanika, mengambil di UI, misalkan seperti itu. Atau mengambil ilmu manajemen bisnis di Fakultas Ekonomi, apakah di UNER, apakah di Pajajaran, atau di Universitas Trunojoyo, gitu kan ya? Iya Bapak. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mengambil MSIB? Magang bersertifikat. KRS-nya Anda harus klik apa? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya Bapak, itu adalah pertanyaan yang pengen saya pertanyakan Bapak. Soalnya ini kan udah mendekati KRS juga dan MSIB juga pendaftaran kayak gitu sih Bapak. Iya. Jadi begini, saya ngerti. Saya ngerti ini adalah sesuatu yang sangat gloomy, sangat tidak menentu. Tidak ada orang yang bisa memberikan jawaban secara pasti. Direktur pendidikan UNER sekalipun, ya toh. Saya tahu itu, gitu kan. Sehingga proses-proses semacam ini bergulir tanpa ada kejelasan, ya toh. Nah, yang bingung siapa akhirnya? Yang bingung Kaprodi. Ya toh. Karena apa? Anda harus melakukan perkuliahan, Anda harus melakukan MBKM, sekaligus Anda juga harus melakukan konversi. Mengajukan untuk bisa terkonversi. Dan kami harus mengonversi. Kan gitu. Oke. Jadi karena Dirdiknya tidak bisa menjawab, karena Direktur DSI-nya tidak bisa memfasilitasi itu semua, akhirnya semuanya datang ke Prodi. Sikap saya adalah kepada beberapa, saya kemarin kan mengumumkan ya, kepada semua mahasiswa Fisika UNER yang sedang atau pernah atau sudah mengambil MBKM, silakan membuka akun Sofia Cloud-nya, ya toh.
saya kira adik-adik mahasiswa ini kan pasti memiliki akun Sofia, dan itu kalau misalnya Anda buka akun itu dengan akun Telegram Anda, maka Sofia Cloud-nya akan menyala. Nah, silakan simpan semua data MBKM Anda, misalnya kegiatannya ada 2, Bangkit dan Indonesia Mengajar. Misalnya 2 itu, ya Anda buat aja 2 folder, Sri Kusmiati, Indonesia Mengajar, Sri Kusmiati, Bangkit, misalkan gitu. Semua dokumen upload aja di sana. Gitu. Itu sementara waktu supaya tidak tercampur dan mudah terakses. Tujuannya cuma itu aja. Karena mau tidak mau, kamu harus bisa terkonversi dari aktivitas itu. Saya tidak mau mahasiswa menjadi rugi karena sudah ber-MBKM nggak bisa terkonversi. Itu semangat saya sebetulnya. Tapi saya harus membuat mekanisme gitu loh. Saya membuat mekanisme yang adik-adik mahasiswa itu tidak sampai dirugikan. Kalau mekanismenya minta seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri maksimal 20 SKS harus terkonversi, maka dosen-dosen itu intinya keberatan. Gak mungkin, gak iso iki. Nah, itulah jawabannya seperti itu. Dan dari sana akhirnya seperti yang saya sampaikan di depan, akhirnya saya yang muncul sebagai pahlawan kesiangan. Ya wis lah, lek sampean gak mau mengonversi, saya yang mau mengonversi. Wong aku KPS kok. Kan gitu kan. Nah, hal yang seperti ini menurut saya kurang pas. Sehingga saya bercita-cita, saya merencanakan adanya sebuah mekanisme konversi yang lebih baik. Caranya bagaimana? Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan adik-adik mahasiswa perlu ketahui gitu. Jadi proses konversi seperti yang saya minta tadi, tapi saya juga ingin masukan dari adik-adik mahasiswa. Proses konversi yang diinginkan atau yang ingin kami lakukan itu adalah konversi terhadap semua mata kuliah yang pernah Anda lakukan maupun yang belum pernah Anda lakukan. Jadi misalnya ini kan mahasiswa 2020 ya, menginjak semester 5 pasti belum mendapatkan solid state, pasti belum mendapatkan fisika atom molekul gitu kan ya. Tetapi mungkin di dalam proses pembelajaran MBKM-nya ada magang riset. Misal ini contoh, magang risetnya dilalah ke pusat kajian kuantum, fisika kuantum di BRIN atau di LIPI, Serpong, Jakarta atau Tangerang. Nah, di sana Anda belajar tentang docking molekul, Anda udah yang advance gitu kan. Kemudian pulang nggak bisa terkonversi, loh sayang dong, gitu kan. Eman, gitu kan ya. Nah, saya ingin mengonversi ke mata kuliah yang apakah itu sudah diambil atau belum diambil. Caranya bagaimana? Maka saya harus punya sistem. Makanya Sofia itu dibangun, itu tidak hanya gagah-gagahan, tapi juga untuk memfasilitasi hal yang rumit seperti ini. Jadi misalnya dosen A, ini iso terkonversi gak iso Pak, aku iso ngenyang. Mosok gak iso belas Pak, ini kan aktivitas tentang fisika kuantum. Jadi di fisika kuantum mereka ketika di UI itu kan mereka melakukan docking. Ya, tapi kan docking tinggal klik-klik saja. Ya wes lah, kalau misalnya dari 100 kontribusi, clicking itu mengkontribusi berapa? Ya nggak lebih dari 15%. Nah, ya wes nggak apa-apa, bilang aja terkonversi 15% ke mata kuliah fisika atau molekul misalnya gitu. Udah dia masukkan ke sana 15%. Gitu kan. Misalnya lagi, ini terkonversi ke mana? Ini ke fisika termo. Mosok Pak, docking molekul gitu masuknya ke fisika termo. Yo gak iso lah Pak gitu. Yo mosok yo gak iso belas loh Pak. Berapa sih sajane kontribusi ini? Nyang-nyangane piro gitu loh. Mosok naik 15 gak oleh, 10 wis 10 gitu. Gak 5 ya sudah 5. Tulis saja 5 di situ. Terkonversi ke fisika termo 5%. Nanti dosen yang lain gitu, semuanya gitu, terus tak apa namanya? Kumulasikan gitu loh. Oh, ternyata aktivitasmu ini akan membantu ke fisika termo 27%. Oh, ini membantu ke mata kuliah komputasimu 30% gitu loh. Jadi kalau misalnya selama ini kamu dapat porsi nilai fisika termodinamika dapat C, mungkin bisa naik jadi BC atau bahkan B gitu loh. Atau juga ke mata kuliah yang belum diambil, misalnya fisika atom dan molekul tadi kan belum diambil bagi mahasiswa angkatan 2020. Maka ini Anda sudah punya, misalnya kontribusinya terhadap fisika atom dan molekul 15%. Ya sudah, berarti Anda sudah punya ngantongi nilai 15%. Belum kuliah loh itu padahal Anda. Gitu. Nah nanti di semester 7, Anda kan ada fisika atom molekul.
Nah, Anda mengambil mata kuliah itu dengan sudah punya 15% di mata kuliah itu. Jadi kayak dapat bekal awal gitu loh. Sehingga nanti tinggal nambahi berapa sehingga Anda bisa dapat A atau AB gitu loh. Cita-citanya kan begitu. Supaya apa? Saya tetap mengiyakan maksudnya Pak Menteri supaya semua aktivitas MBKM itu bisa terkonversi ke mata kuliah tanpa menambah volume, tanpa menambah waktu gitu. Ngerti ya kira-kira ya maksud saya ya? Karena kalau saya akomodir namanya mata kuliah jadi-jadian atau mata kuliah sapu jagat itu tadi seperti yang ada dilakukan oleh UB, seperti teknologi mengajar gitulah, atau teknologi pengajaran atau pembangunan komunikasi dan building team working atau apa itu, ya bisa Anda 100% terkonversi di sana. Tapi pertanyaannya adalah, lanjut kapan kamu akan lulus dari fisika kalau fisika atom dan molekulnya tetap dapat C, atau tetap dapat D, atau bahkan masih E, atau belum bahkan diambil misalkan. Belum pernah diambil sama sekali, kan tidak pernah bisa lulus. Sedangkan Anda sibuk mengambil mata kuliah MBKM yang nanti akan terkonversi ke mata kuliah jadi-jadian. Mending daripada dikonversi ke mata kuliah jadi-jadian, ambil aja ke sini mata kuliah ini, kemudian tak tuliskan di SKPI. SKPI itu semacam surat pendamping ijazah. Di surat pendamping ijazah, semua aktivitas MBKM saya tulis di sana gitu loh. Bangkit tulis, Indonesia Mengajar tulis, magang riset independen, project independen ditulis, magang riset ditulis, semua ditulis. Jadi Anda begitu lulus sering, kamu dulu pernah apa? Baca aja di situ SKPI saya, MBKM-nya apa aja Pak gitu. Oh ini. Padahal di situ itu sudah terkonversi menjadi nilaimu gitu loh. Walaupun nilainya mungkin terkonversinya membangun 27%, membangun 30%, membangun kan gitu kan. Lumayan lah yang dari C menjadi BC atau B gitu kan. Selama ini kan Anda kalau sudah kuliah, nilainya itu ya situ kan. Nggak akan bisa naik lagi kecuali Anda mengulang, hadir di kelas, ujian, UTS, UAS, baru berubah. Itu pun tambah baik. Sering-sering mengulang nggak tambah baik gitu kan. Karena habis, aduh cek angel, gitu loh maksud saya. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi itu bisa dipahami secara umum bahwa kita memang perlu adanya sistem yang bisa memfasilitasi proses konversi ini secara bersama-sama, dalam arti semua aktivitas MBKM akan terkonversi, diecrek-ecrek ke semua mata kuliah yang pernah diambil maupun yang belum terambil oleh setiap mahasiswa. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Fakri dan Mbak Sri Kusmiati. Monggo saya silahkan teman-teman untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan saya reply. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Heri untuk tadi penjelasan ininya. Ya. Teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Heri, boleh langsung raise hand saja atau enggak di box-nya. Atau ke Mbak Sri Kusmiati tadi kan punya pertanyaan itu, baru satu yang saya tanggapi. Mungkin bisa dijelaskan pertanyaan kedua atau pertanyaan yang tadi, tapi mungkin punya anak pertanyaan. Gitu. Silakan Mbak Sri Kusmiati. Baik Bapak, tadi kan masalah KRS ya Bapak. Nah, di sini juga saya masih belum begitu 100% menangkap kayak gitu sih Bapak, karena tadi kan masih langsung dilanjut dengan penjelasan lainnya. Nah, di sini kan proses KRS akan dimulai di tanggal 1 ya Bapak, sedangkan untuk angkatan 2020 itu nanti dapat dijadwal tanggal 3. Nah, sedangkan untuk MSIB itu kan pendaftaran sampai tanggal 31 atau hari besok, dan itu masih belum ada pengumuman kayak gitu. Nah, semisal nih Bapak, kita mendaftar di MSIB-nya, itu kan belum tentu juga kita bakal diterima di MSIB tersebut. Tapi masa KRS yang ada di FST itu udah selesai, udah tutup. Nah, itu seperti apa gitu? Proses KRS-nya jadinya ikut yang KRS reguler atau KRS biasa kayak gitu. Bingung Masian Bapak. Makasih. Iya, betul. Itu adalah kebingungan yang keniscayaan. Anda pasti bingung gitu. Karena apa? Anda dihadapkan pada dua bisnis proses yang sangat tidak mungkin dari sisi MSIB maupun dari sisi KRS reguler UNER gitu kan. Artinya apa?
pegang aja kalimat saya, pegang aja statement saya, gitu kan. Harusnya yang namanya MBKM itu kata kerjanya apa sih? Merdeka, kebebasan. Jadi kebebasan itu apa? Namanya MBKM nggak perlu KRS, titik. Ya, namanya MBKM harusnya tidak KRS gitu. Terus nanti daripada perkuliahan reguler. Nah ini yang gagal dimengerti oleh UNER. Ya, saya tidak mengoreksi apa yang dilakukan oleh kampus lain, tapi UNER sajalah rumah kita sendiri. Ini sudah gagal dalam memaknai bisnis prosesnya MBKM. Jadi silakan semua mahasiswa mengambil kemanapun, ya toh, program MBKM yang dimiliki, mau MSIB lah, mau studi independen lah, mau Permata Merdeka lah dan sebagainya. Gak usah pakai KRS-an, ikut aja gitu. Tapi tetap harus tercatat gitu loh. Nah kalau hanya urusan catat-mencatat, ini nggak perlu KRS. Yang penting kita memiliki sebuah sistem, mahasiswa melakukan itu, tercatat di sana, terus nanti terkonversi, dimasukkan ke transkrip, selesai masalah kan? Nggak perlu adanya KRS. KRS ini adalah bisnis proses pendidikan konvensional, di mana ketika kita mau mengambil sebuah mata kuliah yang akan kita ikuti, harus tercatat. Tercatatnya melalui apa? KRS. Nah, MBKM sama prinsipnya harus tercatat, tapi tidak mungkin dilakukan dengan proses KRS. Proses pencatatannya harusnya di balik itu atau di luar layar KRS. Karena apa? Sederhananya, Anda mau daftar MSIB, Mbak Sri tadi mau daftar MSIB. Daftar sudah ditutup, KRS belum dibuka. Kan nggak mungkin ngisi KRS. Kadung ngisi KRS, begitu daftar ternyata nggak diterima. Gitu kan? Atau daftar dulu, nunggu diterima, baru ngisi KRS. KRS-nya sudah tutup. Ya, toh? Iki sing goblok itu direktur DS ini apa pembuat MSIB-nya? Gitu. Tapi saya yakin ya sing goblok kaprodine gitu. Pasti kaprodi goblok-goblok no, gitu kan ya. Jadi Anda pasti tahu, ini adalah dua bisnis proses yang sangat tidak sinkron. Nggak masuk akal kegiatan MBKM kok di KRS-kan. Yang betul adalah magang MBKM atau bisnis proses pengambilan proses MBKM itu harus tercatat. Itu yang paling betul. Tercatatnya melalui KRS atau yang lain. Sebaiknya di luar KRS. Karena apa? KRS itu ada constraint waktu, ada constraint KPRS, kan gitu kan? Ada constraint waktu yang jelas-jelas mungkin tidak bisa sinkron dengan MBKM. Ya, itu aja prinsipnya. Loh Pak, berarti Pak Heri nggak akan memfasilitasi kami dong gitu. Nah, saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa, agreement di bawah tangan. Waduh apa Pak Heri kok ono agreement di bawah tangan bareng. Saya dengan Pak Heri Dhani itu rodok koboyan dalam menjalankan bisnis proses yang abu-abu kayak gini gitu kan. Wis ta Pak, ojo mumet-mumet Pak. Sampean gak tekno dirdik mumet sirai sampean. Lebih baik sampean diskusi sama saya, sing podo enake, sampean gak mumet, aku yo gak mumet. Tapi juga tidak breaking the rules gitu loh, tidak mencederai tata krama akademik, permainan akademik atau alur akademik tidak dicederai. Ya apa carane? Saya ini KPS, Pak. Saya ini penjalan kurikulum. Saya memegang amanah kurikulum. Penjenengan itu wakil dekan 1, jenengan atasan saya. Jenengan yang punya pemenang tentang bagaimana mahasiswa itu diluluskan. Yang meluluskan mahasiswa dari prodi itu bukan saya, Pak. Saya itu hanya meluluskan syarat administrasi, tapi yang melepaskan ijazah itu jenengan di fakultas. Oleh karena itu, ayo kita kerjasama yang baik. Jadi MBKM itu wis opo jariku ae lho, Pak. Tak catat dengan baik dan Anda harus percaya saya tidak cheating gitu loh. Nek sampean nggak percaya, tak kasih bisnis prosesnya, jenengan periksa sendiri bahwa bisnis proses kami di dalam MBKM itu gak cheating. Arek gak melo MBKM barang ditulis MBKM. Nah, itu kan cheating gitu kan. Oleh karena itu kami membangun Sofia gitu loh. Di Sofia itu nanti akan tertanam bisnis prosesnya MBKM. Jadi seperti Mbak Kus yang bingung tiada berujung gitu ya.
itu terfasilitasi gitu loh. Gimana solusinya Pak Heri seperti Mbak Sri Kusmiati ini? Ya silahkan ngambil saja MSIB. Gak usah KRS, gak usah. Wah KRS ya bingung aja loh, gitu kan? Nggak usah KRS. Lah terus nanti gimana Pak? Ikut saja, nanti nilainya yang sudah didapat itu disetor ke kami melalui Sofia, gitu kan? Setelah kami konversi dan sebagainya, seperti yang saya ceritakan tadi, nggak usah saya ulangi, nanti kedawan tambah bulat nanti. Jadi ada dosen-dosen tim konverter yang melakukan konversi, setelah itu saya rekap, saya masukkan ke transkrip itu, saya usulkan ke Pak Eri Dhani, silakan dimasukkan ke cyber Pak Eri. Jenengan kan punya hak sepenuhnya untuk mengubah nilai-nilai mahasiswa itu. Bukan saya. Yang mengubah nilai itu bukan saya. Itu adalah wewenang Wadek 1. Walaupun saya penyelenggara kurikulum. Gitu lah. Jadi seperti Mbak Kus ini nggak bingung. Iki aku saja ikut jopo MSIB apa enggak ya gitu. Nek jopo iku engko KRS telat, nek enggak tekno KRS iku wong MSIB durung pengumuman kan gitu kan. Iki kabeh sih diskusine pitik dhisik apa ndok dhisik gitu kan. Ya, ngerti ya Mbak Sri Kusmiati? Iya, Bapak. Tapi mungkin Oke. masih ada satu kali lagi ya, Bapak ya. Nah, Jadi artinya begini, penjelasan saya yang tadi bisa diterima ya? bisa Bapak. Oke, silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kalau kita tidak ikut KRS-an, kalau kita mau ngambil MSIB-nya ya Bapak, berarti kita statusnya itu di Fisika UNER cuti atau seperti apa? Soalnya kan kita tidak mengikuti mata kuliah regulernya kayak gitu Bapak, karena kegiatan MSIB-nya offline. Iya. Ya, jadi memang harus itulah yang saya sebut tadi, ini sudah bukan suatu yang abu-abu lagi. Bahwa Anda harus ber-MBKM atau Anda harus ber-KRS reguler, gitu ya. Jadi tetapkan saja bahwa Anda itu akan melakukan MBKM. Ya, begitu Anda mengambil MBKM, maka tetapkan bahwa semester ini saya akan ber-MBKM. Gitu ya. Nanti setelah pulang dari MBKM, kan offline tuh, Anda akan kemana-mana. Aku dewe ya nggak ngerti, nggak iso bayangke gitu loh. Kalau aktivitas MBKM-nya ada 2 atau 3, mungkin Anda akan berpindah-pindah dari kota demi kota itu 2 atau 3. Saya nggak tahu lah. Secara teknis bagaimana MBKM itu dilakukan, apa nanti akan ada section di masing-masing daerah atau region atau apa, ya nggak ngerti lah. Pokoknya MBKM, Anda sudah nggak mungkin mengakses kampus. Gitu kan. Misalnya, Pak MBKM saya itu di Gresik, Pak. Oke. Pirang dino pisan? Ya setiap hari, Pak. Ya wes, apakah Anda akan bisa setiap hari di Gresik dan setiap hari pula mengikuti kuliah di kampus? Kan tidak mungkin. Jadi, Anda harus tetapkan pilihan. Oh, aku harus MBKM. Berarti Anda harus off dari kampus selama 1 semester. Nah, terus Mbak Kus mesti tanya gini. Loh Pak, berarti saya lah ngeblong semester 5 ini. Loh ya iya lah piye gitu. Anda pengen jadi manusia-manusia amuba, membelah diri di sini satu, di sana satu. Kan ya mungkin. Hanya orang biologi yang punya amuba. Tapi saya yakin orang biologi juga nggak mau jadi amuba. Dirinya dibelah-belah ke sini dan ke sana. Ya, nggak mungkin. Setelah tidak ada pandemi, semua prosesnya sudah jelas. Anda harus datang luring. Dan saya yakin program-program MBKM itu pasti mereka tidak mau dinomor-duakan. Pak, kita nanti boleh nggak melaksanakannya secara online? Nah, gitu kan. Ya nggak mungkin, nggak mau lah. Sudah nggak ada pandemi kok online-onlinean gitu loh. Jadi Pak Menteri pun juga menyadari. Lalu bagaimana? Ya memang harus offline. Harus ngeblong gitu kan. Nah, pasti di sini ada pijakan dari adik-adik mahasiswa yang khawatir. Aduh, iki kok aku wis kadung ngeblong toko kampus, mata kuliah wajib di semester 5 kalau yang 2020 atau yang semester 7 yang di 2019 pasti akan bingung. Jangan-jangan nanti nggak ada yang bisa terkonversi sehingga saya rugi 1 semester. Kan gitu kan? Gitu atau gitu Mbak Sri? Iya Bapak, tapi sama memperjelas Gimana? sama memperjelas berarti statusnya itu kita cuti atau seperti apa Bapak?
gini, saya tidak akan merugikan atau memberikan saran yang kira-kira nanti bentuk kerugiannya akan besar. Boleh ya, saya bilang bisnis proses kita adalah tetap kurikulum yang disepakati sebelum MBKM ada. Oh gitu Pak? Oh iya. Bisnis proses kita sebetulnya itu adalah mandat kurikulum dari dikti yang sebelum MBKM ada itu sudah ada. Sehingga apa? Tetap KRSO reguler gitu loh. Ya. Tetap KRSO reguler. Jangan sampai tidak pernah KRS reguler gitu. Ya. Lah terus nanti kalau kita ber-MBKM ya wis MBKM mau. Terus nanti mata kuliah yang di sini kan nanti jadi Pak. Yo, itu kan di atas kertas. Pada dasarnya kan sebetulnya Anda punya nilai dari MBKM tadi. Gitu loh. Belum lagi nanti kalau ternyata di tengah jalan tiba kasus pandemi ini kok naik lagi. Terus ternyata harus beronline ria. Anda kan tidak dirugikan gitu loh. KRS regulernya masih ada. Anda bisa switch ke bisnis proses yang kemarin selama pandemi kita lakukan apa? MBKM yo daring, perkuliahan regulernya yo daring, dorang daring maneh ya toh, sarungan ya toh, lumah-lumah karo pijet-pijet HP kan gitu. Ya daripada Anda dirugikan. Kalau Anda nggak KRS, lah tibakno ternyata nanti ada prosesnya balik seperti dulu. Anda bisa ikut kuliah? Nggak bisa. Kenapa? Lah nggak KRS kok. Gitu loh. Ya. Jadi tetap isinen KRS reguler seolah-olah gak ono Menteri Nadiem gitu loh. Paham? Paham Mbak Sri? Iya, Bapak. Terus yang diambil apa saja? Anggap kayak gak ono MBKM. Jadi naik semester Mbak Sri ini 2020, semester 5 ya. Yo LDM diambil, praktikum LDM diambil, lagi gitu loh. Diambil semua, wajibnya itu diambil semua gitu. Terus nanti MBKM-nya, KRS MBKM-nya ya diambil gitu kan nggak mengurangi toh. Lupa belum diterima wong pancene gak ono ketentuane kok ya wis diambil aja gitu. Nanti kalau misalnya ternyata MSIB-nya nggak lolos ya wis jarno. Paling-paling ya kemudian di drop atau jadi jangan mengambil langkah-langkah yang sifatnya itu merugikan. Ya, ini tidak ada juklaknya, ini tidak ada prosedur yang baku, baik DSI maupun Dirdik podo nggak ngertine, sing jadi korban mahasiswa. Ya, saya nggak mau seperti itu. Aku adalah seorang KPS, seorang ketua prodi yang ngerti situasi. Jadi mestinya ada di mahasiswa paham, oh nggak mungkin aku harus kemudian ngeblong dalam arti, wes aku gak jupuk KRS blas, bunuh diri gitu kan. Lah kalau nanti ternyata di tengah jalan, ini kan ada berita-berita, isu-isu, desas-desus, COVID-nya kok rodok munggah meneh gitu. Gak litok moro-moro nanti naik betul, dan ternyata kita harus mengurung diri di rumah lagi, berisolasi, kan semua proses menjadi dorang daring. Dan Anda wis kadung tidak KRS. Anda sendiri yang rugi. Jadi jangan lakukan hal yang seperti itu. Paham? Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Kus atau yang lain yang mungkin masih ada, silakan. Baik, untuk dari Fitri 2020 dipersilakan. Ya, silakan. Mbak Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin memperjelas mengenai jawaban Pak Heri dari pertanyaannya Sri. Kan tadi Pak Heri menyebutkan bahwa kalau kita ini ikut MBKM atau MSIB, berarti mata kuliah semester 5 nanti untuk 2020, untuk angkatan 2020 mata kuliah semester 5 nanti akan otomatis 0 gitu. Ya selama luring ya. Kondisi kalau kita MSIB MSIB offline gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu kan nanti berarti nilai-nilai kita kuliah itu bakal dinilai E gitu karena kita tidak menghadiri matkul-matkul yang udah kita ambil di waktu KRS biasa seperti itu Pak. Nah, ini pertanyaannya untuk masa
untuk menuju semester 6-nya, Pak. Kan kalau kita E, otomatis 0, Iya, 0, 0 semua. Kita nggak dapat jatah KRS, Pak, untuk semester 6. iya, Bagaimana ya, Pak? Terima iya, kasih. gila ini. Ternyata kebingungannya lebih panjang ya Pak. Iya memang. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena bisnis prosesnya tidak jelas. Bisnis prosesnya tidak jelas, tidak ditentukan, maka secara akademik Anda akan seperti itu. Ya, toh. Nah, sekali lagi, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Saya sudah dirugikan ketika KRS reguler saya jadi semua karena saya ikut ber-MBKM secara luring, gitu kan. Kalaupun nilai itu bisa terkonvert di bawah tangan, Pak. Tidak terkonvert di SKS reguler, gitu kan. Nah, ini yang saya harus diskusikan dengan Pak Eridhani, gitu loh. Nanti kalau Anda saya share kepusingan Pak Eridhani, nanti Anda akan senyum-senyum aja, gitu. Jadi hari Kamis kemarin itu, Kamis atau Jumat ya? Ya sebutlah hari Kamis lah. Pak Eridhani itu nge-share, sirahku cemut-cemut gitu kan, mumet. 1, tentang KRS. 2, KRS reguler. 2, KRS MBKM. Gitu kan. Ya saya bales aja gitu. Wes ojo mikir mumet-mumet. Dirdike wae ra mumet kok sampean mumet gitu. Dirdik sama DSI-nya aja nggak mumet, sampean kok mumet gitu. Jadi artinya begini, memang hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada kejelasan dari atas, itu di bawah akan sangat rumit gitu kan. Di bawah akan sangat rumit. Jadi Anda sekarang itu dihadapkan pada situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Tapi berani nggak demo? Nah gitu loh maksud saya. Kalau saya jadi mahasiswa seperti ada demo misalkan. Ya, ini situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi mahasiswa. Artinya apa? Terdapat ketidakjelasan, chaos, ya, di banyak lini akademik, gitu loh. Jadi demo itu tidak harus terus nggawa pamflet, nggawa spanduk, bengok-bengok pinggiratan, enggak perlu. Pak, kami akan melakukan hearing dengan fakultas. Nah, silakan. Selama KRS, gitu loh. Jadi Senin atau Selasa, itu Anda melakukan ini. Nah, saya sebagai KPS, pasti saya akan mengiba-iba atau ngemis-ngemis gitu loh. Pak Eri, ini mahasiswa ini nanti akan bingung di semester depannya. Kalau memang ini sudah luring, dan mereka sudah terlanjur KRS yang reguler, pasti mereka tidak bisa menghadiri kuliah, dan nilainya pasti akan E semua. Terus jur semester ngarap, jatah SKS kan tinggal jadi 12 kalau nggak 15 gitu. 12 bahkan. Kalau IP Anda di bawah 1, bagi siapa yang pernah dapat IP 1, ono yang pernah enggak? Tak kira gak tahu lah. Nah, anak-anak fisika dan sudah pernah mengalami daring, IP-nya biasanya bagus-bagus. Tapi bagi yang pernah dulu tidak daring, ada mahasiswa yang IPS-nya 1, Bu 1,9, Bu 1,7. SKS yang boleh diambil kalau nggak salah cuma 12. Gitu. Itu jawaban saya, Mbak Fitri. Waduh lah, manu Pak, merugikan saya Pak. Ya iya gitu loh. Iya. Oleh karena itu situasi seperti ini harus dijelaskan. Ojo terus senang-senang aja ono MSIB, iso terkonversi menjadi ini, menjadi itu. Loh, sekarang itu prosesnya tidak daring lagi. Luring. Jadi harus ada kejelasan pilihan. Apakah saya akan memberatkan MBKM atau saya harus kembali ke reguler? Karena apa? Kalau disodorkan pada risiko seperti itu, saya yakin mahasiswa fisika atau siapapun nggak akan berani ngambil MBKM. Mau tak? Yang mestinya semester, katakanlah yang 2020 ya, yang semester 6 nanti, mestinya bisa ngambil 22 atau 24, menjadi 12 gitu loh. Ya. Dan menjadi 12 itu berarti mengurangi kecepatan Anda untuk lulus. Iya toh? Orang bisa lulus 4 tahun itu asumsinya apa? Asumsinya sekali sapu selesai. Lah kalau ada E-nya, pasti Anda akan mundur. Kalau dulu, zaman sebelum saya menjadi KPS-nya, mundurnya ya sama sebetulnya sekarang juga sama. Mundurnya 1 tahun. Jadi kalau nggak bisa lulus 4 tahun, Anda nggak bisa lulus 4,5 tahun, pasti 5 tahun. Karena apa? Mengulangnya dari gasal ke gasal, genap ke genap, gitu loh.
Jadi kalau semester 5 sudah ngeblong, ngulangnya pasti semester 7. Lah kalau semester 7 digunakan mengulang untuk semester 5, lah semester 7-nya diulang kapan? Ya semester 9. Kan gitu kan? Itu kalau gasal. Lah kalau genap, nanti semester 2020, semester depan adalah semester 6. Semester 6 MBKM, padahal KS regulernya 0. Berarti semester 8 digunakan mengulang untuk semester 6, kan gitu kan. Lah semester 8-nya ngambil di mana? Semester 9, nggak bisa lah. 8 pasangannya semester 10. Anda pasti lulus di 5 tahun, gitu loh. Ini kan sesuatu yang merugikan. Orang tua yang harusnya cukup bayar SPP 8 semester menjadi 10 semester, gitu loh. Wah, kudune wis demo gitu loh. Saya sebagai anak yang berbakti pada orang tua, harusnya saya demo ke fakultas. Hearing lah setidaknya. Perlu kejelasan tentang ini. Ada nggak aturan akademiknya? Gitu loh. Sejauh ini kalau ada mahasiswa tanya ke saya, nggak ada. Nggak ada aturan akademik itu, gitu loh. Lah kalau nggak ada bagaimana, Pak? Ya nanti Anda akan dijadikan korban. Korban oleh sistem cyber, gitu. Karena sistem cyber itu kan nggak bisa saya sendiri walaupun KPS nggak punya akses ke cyber, jangan salah. Dikiraannya nanti kalau Pak Heri kan KPS bisa itu mengubah nilai nih. Lu nggak bisa, cyber itu mutlak dari minimal itu fakultas atau direktur DSI, gitu ya. Saya nggak punya, kamu tertulis di situ C, saya nggak bisa apa-apa. Kamu tertulis di situ D, saya nggak bisa apa-apa. Iya, itu yang harusnya silahkan segera melakukan hearing dengan fakultas. Maafi yang harus menginisiasi itu, gitu loh. Tunjukkan bahwa Anda itu tidak bodoh, gitu maksud saya. Gitu ya. Oke. Gitu Mbak Fitri, monggo. Nah, izin Pak, mungkin kan dari pertanyaan dari teman-teman. Sudah tidak ada lagi atau masih ada lagi, Mas Fikri? Saya ada titipan Pak, pertanyaan. Oke, silakan. Jadi untuk kalau misalnya yang tadi Pak Heri sebutkan itu berlaku untuk mau itu MBKM-nya itu daring atau luring ya Pak? Iya, betul. Nah, mungkin kalau misalnya kayak gitu, lebih baiknya kita kayaknya nggak perlu. Jadi meskipun MBKM-nya online, tetap aja dampaknya itu bakal seperti yang offline gitu ya Pak? Iya kan? Karena apa? Karena jadi gini, ketika MBKM-nya nanti boleh online, ya, ketika MBKM-nya boleh online, maka perhatian Anda pasti akan tetap bisa mengikuti perkuliahan reguler, gitu ya. Perkuliahan reguler, apakah itu online, apakah itu offline, gitu kan. Jadi kuncinya adalah selama Anda bisa melakukan MBKM online, berarti ya itu seperti yang sebelum-sebelumnya ini terjadi. Tidak masalah apakah di dalam kampus kita itu perkuliahannya reguler atau perkuliahan online atau offline. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika di MBKM-nya harus diminta untuk offline. Ini yang tadi dinyatakan atau ditanyakan oleh Mbak Fitri. Berarti nanti kan kami jelas akan ngeblong Pak di semester 5. Apapun jenis mata kuliah yang kita ambil di semester 5. Lah ketika ngeblong IP kami kan nanti akan jelek. Ketika IP kami jelek, pasti nanti akan jatah SKS-nya berkurang ketika mau mengambil kuliah semester 6. Kan begitu. Karena apa? Mungkin mata kuliah MBKM ini atau aktivitas-aktivitas MBKM itu tidak terkonversi penuh di semester 5. Mungkin terkonversinya nanti dengan mata kuliah semester 6 atau bahkan 7 atau bahkan semester 3 gitu kan. Jadi tidak mutlak bisa dikonversi di mata kuliah semester 5 itu sendiri. Sehingga nilai di semester 5 pasti akan jatuh. Sehingga di semester 6-nya, di awal semester 6 ketika harus KRS, jatahnya menjadi kecil. Kecilnya berapa? Saya kasih tahu aja. Kalau mereka yang di bawah 2,00 IP-nya, maka jumlah SKS-nya hanya 12. Lah apa yang bisa Anda buat 12 untuk semester ke-6 gitu loh. Padahal wajibnya aja kalau nggak salah ada 15 kalau nggak 17 wajibnya semester 6 gitu loh. Kan Anda pasti akan molor waktu studinya gitu kan. Sudah semester pendek nggak ada, semester antara nggak ada.
ini malah disuruh molor gitu kan. Emang saya anaknya Kapolri gitu kan, sehingga bayar SPP nggak jadi masalah gitu. Nah itu loh, ini yang mestinya memang harus ada hearing gitu loh. Harus ada hearing. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kita ikut magang nih, Pak, magang offline gitu, magang MBKM atau MSBI gitu. Nah, itu apakah kira-kira itu bakal kehitung sebagai PKL nggak gitu? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Yang paling bisa ya, yang paling bisa ketika Anda ikut magang, apapun namanya magang, yang paling bisa dan itu dosen-dosen fisika sudah sepakat adalah 1 bisa untuk PKL, 2 bisa untuk KKN, 3 bisa untuk proposal skripsi, 4 bisa untuk skripsi, jangan lupa. Jadi Anda begitu ikut MBKM, ini yang paling mungkin bisa terkonversi. Ya, ini jauh-jauh sebelumnya dosen sudah sepakat. Yang lain ada lagi manajemen industri komunikasi. Ya, itu bisa. Itu Anda bisa terkonversi ke mata kuliah abu-abu seperti itu. Karena itu sifatnya interdisiplinary, ya toh. Yang jadi masalah, yang saya sebutkan di awal tadi jadi masalah itu adalah konversi-konversi ke mata kuliah yang wajibnya core of competence dari seorang fisikawan. Fisika kuantum, termodinamika, fisika gelombang, listrik dan magnet, mekanika klasik, gitu kan. Itu akan menjadi permasalahan. Tapi untuk mata kuliah PKL, seyogianya bahkan kita menyarankan ambil di MSIB karena itu memang sangat bagus program-program itu gitu loh. Tapi kalau dituntut harus terkonversi menjadi 20 SKS, loh PKL di kita cuma 2 SKS. Seminar proposi juga cuma 2 SKS. Ya toh. KKN ya cuma 3 SKS. Piro nek dijumlah kuran? 2 ditambah 3, 5 tambah 2. 7 cuman. Padahal bisanya mandatnya Pak Menteri 20 gitu loh. Paham ya? Oke. Jadi pertanyaan itu clear, jelas, bisa Pak? Oh sangat bisa. Bahkan mungkin 100% akan terversi menjadi PKL. Teman-teman yang sudah MSIB, teman-teman yang sudah magang melalui MBKM, minta ke PKL 100% terkonversi. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Di belakangnya tadi yang menanya berikutnya. Ya, baik, barangkali ya mungkin dari Farah 2020, silakan. Selamat malam Pak. Jadi sini saya mau bertanya kalau misalkan kita kan di kampus Merdeka itu kan nggak cuma magang, ada studi independen dan studi independen itu ada yang sifatnya online, offline maupun hybrid. Nah misalkan kalau yang online ya Pak, yang sepenangkap tadi pertanyaan Fikri itu masih bermasalah 11-12 kayak pas offline. Tapi setahu saya itu kan kalau kita ngambilnya emang udah keterangannya online itu kan kerja dari rumah dan apa ya, itu setahu saya emang kelasnya tuh malam, jadi nggak ganggu perkuliahan reguler. Apakah itu bakal bermasalah juga, Pak? Dan ya kayak gitu. Ya, saya jawab yang itu dulu ya Farah, supaya nanti yang pertanyaan berikutnya nggak campur. Jadi kalau memang magangnya atau sebutlah yang studi independen itu diperkenankan dan boleh memilih yang online dan adik-adik atau mahasiswa memilih yang online, itu nggak jadi masalah. Jadi silakan diatur sendiri waktunya sehingga tidak mengganggu perkuliahan reguler kan gitu kan. Dan nanti Anda pun kan tetap bisa hadir di kampus untuk melakukan perkuliahan di reguler kampus yang offline. Nggak ada masalah kalau yang seperti itu Farah. Oke silakan dilanjutkan. Tapi itu kalau konversi tetap dapat kan Pak, walaupun ya mungkin kayak yang tadi Bapak jelasin kayak beberapa dosen mau cuma kayak 15% gitu. Iya, tetap jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya sekarang itu sedang memelototin semua ke 144 mata kuliah yang kira-kira MSIB itu nanti akan masuk kemana gitu loh. Jadi intinya ke-8 dosen KPS saya sendiri, GPM Pak Ian dan 6 ketua KBK itu memang kalau tidak diberikan guideline yang mudah, mereka pun juga akan kesulitan untuk mengkonversi itu. Jadi saya ya namanya KPS, saya harus membantu mereka. Saya pelototin itu semua mata kuliah itu, aktivitas MBKM yang sudah di-listkan oleh adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu nanti teman-teman harus punya Sophia account, kemudian Sophia Cloud-nya dinyalakan, semua aktivitas MBKM-nya di sana
disimpan, kemudian linknya di-share ke saya, sehingga saya bisa langsung melihat, oh ini saya rekomendasikan ke sana. Tinggal dosen-dosen itu setuju nggak dengan usulan saya, ini sekian. Mungkin dosen tidak setuju, Pak, ini jangan 15%, Pak. Kegiatan ini kalau ke mata kuliah fisika material ini bisa 35%. Loh ya monggo gitu, Anda yang lebih paham atau lebih tahu gitu. Tapi saya memberikan bantuan, oh ini rujukan ke konversi mata kuliah, ini rujukan ke, gitu loh sifatnya. Jadi saya ecer-ecer di semua nilai-nilai yang bisa terkonversi gitu. Sehingga mahasiswa itu nggak merasa, aduh lah aku kok sudah MBKM, baginya wis malam harus ngerjakan kuliah, yo harus mengerjakan tugasnya MBKM, studi independen, tapi ternyata nggak terkonversi gitu. Itu kan yo kasihan. Wong Anda pada hakikatnya kan juga melakukan pembelajaran gitu loh. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara pencatatannya itu yang kita harus punya mekanisme yang tertib. Tertib itu artinya ya tidak campur aduk antara satu mahasiswa yang lain dengan satu mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Sehingga kami memerlukan Sofia. Lah langkah awal kami mendata siapa saja yang pernah mengikuti atau sedang mengikuti atau sudah selesai mengikuti MBKM. Silakan disimpan di akun Sofia Cloud-nya. Nanti linknya di-share ke saya buatkan list, saya buat konversinya. Di akhir sebelum Anda yudisium, semua nilai-nilai itu akan terdistribusi ke semua mata kuliah yang bisa berubah dari B menjadi BC, dari BC menjadi B, dari C menjadi BC, atau dari C bahkan menjadi B, atau bahkan menjadi AB, dan seterusnya. Gitu ya Farah ya? Oke, Baik, mungkin Kak. ada yang Terima lain. kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Farah tadi kayaknya belum selesai, Farah. Oh, sama ini harus relevan banget sama fisika apa enggak, soalnya paling kayak yang sepenglihatan saya itu nyari-nyari di MSIB itu kayak kebanyakan lebih ke IT gitu, kayak web development, terus data analysis, itu paling kayak ke komputasi doang. Ya. Itu gimana, Pak? Ya, jadi begini, kalau memang sebetulnya enggak juga, ya memang dominasi di sana ya, Farah ya. Tapi kan MSIB itu adalah platform yang sudah disediakan kebetulan oleh Dikti, dan Mas Menteri ini kan pemilik Gojek, jadi memang bisnisnya pasti bisnis yang berbasis pada teknologi IT, ya IoT lah intinya. Pokok kalau nggak pembangunan startup, database, komunikasi data gitu kan ya. Nah, tapi ketika Anda contoh kemarin kami itu diskusi dengan PT Samator Inti Peroksida yang ada di Gresik gitu ya. Mereka tuh langsung membuka, ini mau MBKM atau reguler Pak? Konvensional atau? Loh kalau saya ya sebagai pelaku kurikulum, Pak Andri namanya. Saya bebas saja mana yang paling mudah dijalankan oleh PT Samator ketika dititipi mahasiswa kita, ya saya manut, saya nggak akan masalah ini MBKM atau ini tidak MBKM gitu. Baik Pak, kalau bisa MBKM saja Pak. Lah sudah. Jadi nanti ketika Anda masuk ke PT Samator, walaupun itu tidak ada di listnya MSIB, Anda boleh itu di MBKM kan dianggap sebagai MBKM, karena MBKM itu tidak hanya melulu yang disediakan oleh platformnya Dikti, yaitu MSIB atau studi independen yang lain. Misalnya Anda ke satu dinas, contoh sederhana mengajar ya. Indonesia Mengajar itu kan Anda bisa ke salah satu unit pendidikan setempat. Misalnya Anda di desa, di situ ada SMP kecamatan gitu, Anda ngajar di situ kan ya boleh gitu kan. Apakah itu ada listnya? Nggak ada, tapi bentuk aktivitasnya disebutkan di sana. Jadi nggak ada masalah, Farah. Jadi walaupun misalnya kok banyak yang bergelut seputar IT gitu ya. Ya kami akan berusaha kalau ternyata adik-adik itu memilihnya yang itu, ya setidaknya satu misalnya komputasi fisik 1 dan 2 itu akan terbantu. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, komputasional fisik yang ada di fisika komputasi kita itu kan biasanya coding numerik. Lah sedangkan di MSIB ini kan codingnya coding aplikasi gitu kan, web based dan sebagainya. Ya ora apa-apa lah, mungkin membantunya 15. Tapi kalau hanya ngambil itu toh kan ya nggak bisa lulus. Jadi mungkin kalau fisika komputasinya baru dapat B bisa dinaikkan jadi AB. Yang tadinya AB pengen A jadi mungkin bisa jadi A, kan gitu toh caranya itu. Nanti tidak hanya di situ, mungkin bisa juga ada
nanti yang jelas SKPI. Ya, SKPI Anda pasti akan tertulis bahwa si mahasiswa ini, lulusan ini pernah melakukan magang studi independen tentang pembangunan database ini ya gitu. Itu nanti akan menjadi nilai tersendiri ketika Anda harus lulus. Karena apa? Saingan Anda nanti akan semuanya seperti itu. Kalau Anda nggak punya MSIB, nggak punya MBKM ini ya pasti akan ketinggalan atau kalah bersaing gitu kan. Dan saya nggak ingin Anda keluar dari Fisika UNER kemudian kalah bersaing dengan lulusan yang lain hanya gara-gara karena tidak punya catatan perkuliahan MBKM. Itu. Silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Oh, silakan. Ya, tentang masalah tadi, misal kalau kayak bisa ke fisika komputasi, sedangkan orang tersebut fisika komputasinya udah mencukupi bahkan atau A dia gitu. Udah A Nah, gitu itu misalnya gimana? ya. Iya, terus konversinya jadinya kemana? Kayak gitu, Pak. Ya, Bisa biasanya kan diusahain ke matkul lain. Ya, di KBK Komputasi itu ada fisika komputasi 1, fisika komputasi 2, modalitas citra digital, kemudian apalagi ya, ada kalau nggak salah ada 5, kalau nggak 6 mata kuliah. Ya udah kita geser ke mata kuliah pilihannya di sana, gitu ya. Tapi ya tolong jangan kemudian mintanya, iso nggak Pak ke termodinamika lah, ya masa coding padanannya dengan termodinamika. Jadi kalau termodinamika ya minimal Anda pernah studi independen di Indonesia Power misalnya ya, di bagian apa boiler gitu, mungkin bisa di sana termodinamikanya bisa ikut dinaikkan gitu, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau orang tersebut nggak ngambil KBK komputasi, jadinya nggak bisa konversi dong, Pak? Oh enggak, ya, jadi gini, istilahnya KBK itu kan hanya pengelompokan bidang minat, ya toh. Jadi misalnya seseorang yang tertarik di fisika medis atau material, tidak tertarik di komputasi atau instrumentasi misalnya. Pasti dominasi mata kuliahnya kan ada di fisika material atau biofisika kan gitu kan. Tidak di komputasi dan tidak di instrumentasi. Tapi ternyata magangnya terpaksa harus mengambil karena adanya itu yang disediakan oleh MSIB ya yang bergerak di bidang-bidang startup atau komunikasi data gitu. Ya pasti nanti akan ada di mata kuliah yang sifatnya instrumen atau komputasi. Terkonversi ke sana berarti bagaimana Pak? Ya sudah berarti nilainya masuk di nilai komputasi walaupun tidak mengambil komputasi, KBK komputasi. Nilainya kecil Pak, ya kecil akhirnya gitu kan. Tidak bisa membantu ketika misalnya harapannya bisa terkonversi menjadi misalnya biofisika atau fisika radiologi, ya seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, oleh karena itu saran saya, kalau memang supaya bisa maksimal konversinya, kalau memang nanti MSIB-nya mengambil aktivitas yang berbasis IT, ya ambillah salah satu mata kuliah, walaupun mungkin ketika diambil baru dapat C gitu kan. Jadi nanti Anda akan bisa dikonversi secara cukup gitu loh. Ya itu kan masih ada waktu, masih panjang kan perjalanannya kan, masih ada kalau yang 2020 masih ada semester 6, 7, 8 gitu kan. Udah diambil aja KRS-nya, nanti misalnya ujian wong yo namanya nggak terlalu pinter instrumentasi mengambil microcontroller ya pasti mungkin dapat BC atau C gitu, nggak apa-apa, nanti dengan MSIB-nya mungkin BC-nya jadi B, mungkin C-nya ada di BC kan gitu. Oke, silakan. Oh iya Pak, mau nanya lagi. Halo Pak, terdengar Pak suara saya? Kayaknya kalau suaranya kecil ya. Udah jelas belum Pak? Oke, silakan. Oh iya, berarti kalau tadi kan kayak yang kesimpulannya kan kalau di MSIB itu kebanyakan kayak bidang IT, berarti kan ke komputasi. Nah, sedangkan kita kayak misal orang tersebut komputasinya udah mencukupi, terus dia nggak ngambil KBK komputasi. Nah, itu bisa kan kayak ke KKN, jadi dia nggak ikut KKN kayak gitu konversinya. Iya bisa seperti itu, bisa seperti itu. Jadi KKN-nya dipilihkan KKN dengan cara lain, kan ada free form gitu ya, KKN bentuk bebas gitu, bisa ke sana atau bisa ke PKL atau bisa. Nah itulah
Oleh karena itu, proses konversi ini mutlak adanya setiap anak harus membuat video penjelasan walaupun mungkin 7 menit. Saya kemarin titip ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai, tolong dilengkapi dengan video 7 menit tentang deskripsi apa-apa yang sudah Anda lakukan selama melakukan MBKM. Tujuannya apa? Kalau misalnya nanti harus kita belokkan ke KKN misalkan gitu. Kita tahu, oh bayangan kegiatanmu itu seperti itu toh. Bisa ini ke KKN gitu. Gitulah kira-kira, Farah. Oh iya, terima kasih Pak. Sudah cukup. Ya, oke. Oke, di belakang Farah mungkin masih ada. Dipersilakan teman-teman untuk yang ingin bertanya lagi lebih lanjut. Boleh langsung raise hand. Mungkin barangkali teman-teman sudah cukup untuk ini dan waktunya juga sudah cukup larut malam juga, takutnya nambah malam juga. Mungkin Pak Heri apakah bisa dicukupkan juga? Ya, boleh, monggo. Dan nanti kalau misalnya ya karena kebingungan ini pasti munculnya akan progresif gitu ya. Saat ini mungkin kebingungannya ini, tapi nanti ketika berhadapan dengan proses-proses akademik yang sangat teknis, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan yang muncul belakangan. Monggo nanti silakan disampaikan ke saya baik secara WA maupun pertemuan seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Intinya jangan sampai kita menjadi dirugikan dengan adanya program-program yang secara teknis memang masih belum siap untuk dijalankan, atau sebetulnya siap. Kalau di Brawijaya ya, saya kasih tahu, di Brawijaya itu proses bagaimana konversi, bagaimana tata laksana MBKM-nya itu sangat jelas, sangat bisa diikuti dan tidak mengandung pertanyaan. Mahasiswa kalau memang ikut program MBKM di Brawijaya itu sudah sangat tahu apa yang akan dilakukan dan konsekuensinya apa, itu sudah jelas. Dan itu tidak merugikan mahasiswa, itu yang paling penting. Bahkan mereka bisa membuat MBKM versi lokal. Jadi karena Malang itu kan bersinggungan dengan Gunung Semeru gitu ya. Ketika Semeru meletus kemarin itu ada MBKM Semeru, tanggap Semeru gitu. Namanya MBKM tanggap Semeru. Jadi semua aktivitas mahasiswa yang ber-MBKM akan dikaitkan dengan MBKM tanggap Semeru maksud saya ya. Akan dikaitkan dengan aktivitas di sana. Jadi mulai koordinasi bantuan ya. Jadi sebetulnya aktivitasnya ya sederhana, ngumpulin bantuan untuk para korban Semeru gitu kan. Baik secara IT maupun secara konvensional ataupun sosial humaniora gitu kan. Itu bisa di MBKM kan dan mereka terkonversi. Nah, kita kok mau bantu mengatasi bentuk KRS-nya aja kita tergagap-gagap gitu ya. Jadi disitulah bedanya perguruan tinggi yang tanggap dengan yang tidak tanggap. Kita termasuk yang tidak tanggap, kita kebingungan gitu loh. Kita kebingungan dalam menyikapi MBKM. Itu aja. Ya. Monggo nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul setelah pertemuan ini karena menghadapi proses KRS, karena menghadapi proses pendaftaran atau registrasi MSIB atau pengumuman MSIB, kemudian muncul, yang ini terus ya opo ini, silakan nanti disampaikan ya. Supaya saya pun juga menyampaikan ke Wadek 1, ini loh kendalanya, kalau kita nggak segera jelas itu ini. Masa ya 2020 sampai 2022 hanya ganti kalendernya, situasinya nggak berganti, tetap membingungkan gitu loh maksud saya. Gitu. Ya, ini dengan pandemi sudah lewat, insya Allah proses-proses MBKM menjadi lebih jelas gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Fikri. Terima kasih sudah membuka atau menghelat pertemuan online ini. Dan ini sudah direcord bagi teman-teman yang belum bisa mendengarkan, monggo nanti bisa di-share. Baik, Pak. Terima kasih juga, Pak, untuk atas jawabannya dan materi-materi yang telah diberikan kepada kami juga. Semoga bermanfaat dan jelas juga. Oh, ini ada apa? Boleh langsung on mic. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Bapak ya. Iya, silakan. Mbak Ini kan udah mendekati KRS ya, Bapak. Nah, kira-kira
roster untuk di FST seperti apa ya Bapak? Nah, ini roster ini berubah. Jadi zaman Mas Fahri dulu, roster itu kan diminta sama Mas Fahri. Ya saya kasih aja gitu kan. Saya kasih gitu. Ya, memang saya sudah bertengkar dengan DSI pada waktu itu. Roster itu kalau Anda kasihkan model seperti itu, karena kita semuanya rata-rata kelas paralel, mahasiswa itu sering memilih kelas. Bisa nggak DSI itu menyediakan roster tanpa adanya nama dosen, sehingga mahasiswa tidak ada tendensi untuk memilih kelas. Karena kalau ada tendensi memilih kelas, itu juga kesulitan tersendiri. Di kelas ini full, kurang-kurang, di sana moblong-moblong, karena dosennya di sana nggak enak, dosennya di sini obral nilai, kan gitu kan. Sehingga harusnya DSI memfasilitasi bagaimana supaya nama dosen tidak muncul gitu kan. Tapi begitu roster dibuka, ya pastilah nama dosen ada di sana gitu kan. Dan sebelum-sebelumnya saya selalu share nama dosen gitu kan. Barulah sekarang saya dimarahi sama Wadek 1. Pak Heri, kalau sampean nge-share roster, ya share yang fisika saja, jangan yang lain gitu. Loh, nah kalau saya nge-share ya cuma nge-share yang fisika, Pak. Masa saya nge-share yang prodi lain? Ya untuk apa? Saya juga butuhnya cuma yang fisika. Loh, tapi sekarang itu yang beredar semua kelas di prodi-prodi lain itu keluar semua. Loh, saya nggak tahu gitu. Mungkin juga bukan saya yang nge-share, mungkin juga administrasi atau pihak akademik yang nge-share ke mahasiswa atau ke dosen, dosennya yang lepas ke mahasiswa ya. Lah kok saya ya? Oke lah kalau saya memang saya melepas roster ke mahasiswa karena menurut saya itu hak mahasiswa untuk mengetahui roster gitu loh. Tapi tolong namanya ditutup, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya saya dimarahi. Mulai semester ini Pak Eri nggak boleh nge-share roster. Ya sudah, saya nggak boleh nge-share roster. Gitu Mbak Sri. Gimana terusan? Berarti kalau dari mahasiswa pengen merancang kayak misal ya Pak, hari Senin kita ada berapa matkul, terus hari Selasa dan seterusnya itu ada berapa matkul kayak gitu, seperti apa ya Bapak? Saya tidak tahu bagaimana tampilan cyber di mahasiswa ya. Apakah di sana itu kalau Anda melihat semua mata kuliah, itu sudah langsung ada hari-harinya atau enggak? Kalau yang Kalau cepat harusnya pakai roster. Begitu roster kan sudah terpilah hari demi hari kan. Halaman depan Senin, semua Senin apa saja. Halaman kedua Selasa kan gitu kan. Iya Bapak. Jadi kalau biasanya setahu saya kalau di waktu KRS itu udah ada jadwalnya. Cuma kan di sini kan kita juga butuh menyesuaikan kayak gitu ya Bapak. Semisal hari Senin kita ntar kalau tidak menyusun kan biasanya ada satu matkul itu di beda hari kayak gitu. Tapi ada di kelas yang lain itu satu hari kayak gitu. Misal fisika matematika gitu ya semua baik di B1 maupun di B2 itu sama-sama Senin. Tapi mungkin ada kayak praktikum atau apa B1 itu di hari Senin, B2 itu ada di hari Jumat. Seperti itu kan kita butuh penyesuaian itu gitu Pak. Misal ya nggak mungkin juga kalau satu hari kita mengambil 5 mata kuliah itu kan terlalu berat kayak gitu ya Pak. Mungkin kan kita bisa menyusun dari cabang-cabangnya itu. Misal yang hari Senin mungkin praktikumnya di sini dulu, terus entar yang di sana kan kayak biasanya kan kayak gitu penyusunannya kalau ada roster ya Bapak. Nah, semisal kalau di semester ini nanti jadinya seperti apa kalau memang belum ada gambaran kita mau nyusun seperti apa untuk jadwalnya kayak gitu Bapak. Ya, jadi yang paling mungkin nanti mungkin akhirnya Mbak Alia harus saya bilang rosternya tolong dibagikan ke mahasiswa, tapi nama dosennya harus kita hapus dulu, kan gitu kan. Semua nama dosen di masing-masing kelas kita hapus, jadi yang diserahkan ke mahasiswa itu hanya hari-hari dan kelas, gitu ya. Mata kuliah X harinya apa, kelasnya apa. Mata kuliah ini harinya apa, kelasnya apa, kan gitu ya. Itu yang nanti bisa digunakan sebagai pegangan oleh mahasiswa, gitu ya. Masuk akal jawaban saya seperti itu nggak, Gus? Iya, boleh Bapak. Ya, boleh. Kalau memang seperti itu, besok Mbak Alia saya minta untuk melakukan itu untuk hari Senin sampai Jumat. Nanti bisa diminta ke Mbak Alia gitu ya. Baik Bapak. Oke. Oke, itu tentang roster. Ini agak di luar konteks MBKM ya. Tapi oke, enggak apa-apa. Saya
Saya sampaikan jawaban saya seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lanjut lagi dari Sri? Terima kasih, udah cukup. Oke. Kalau begitu mungkin untuk pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini juga bisa sekian karena sudah waktunya malam juga. Untuk penutupnya tadi kita awali dengan himne, maka kita akhiri juga dengan himne kepada Rohman Yoga. Apakah hadir? Hadir. Baik, kalau begitu kepada Rohman Yoga selaku presiden kita, Himafi kita, untuk kesempatannya dipersilakan. Baik, mungkin kita tolong pada teman panitia buat share himne. Posisinya dengan duduk siap gerak. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Terima kasih kepada Presiden kita, Himafi, telah membawakan himne kita, kebanggaan kita. Terima kasih kepada Pak Heri juga yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan materi yang mengenai MBKM. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau segala pun apapun itu terkait, langsung ditanyakan kepada Pak Heri ya. Betul ya, Pak? Baik, kalau begitu mungkin apabila Bapak Heri hubungan lainnya dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan ini, dan bagi teman-teman juga terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam minggu yang mungkin teman-teman banyak. Ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Fikri. Baik, Pak. Sukses ya, Rek. Semangat. Izin live. Recording stopped.